Silakan. Surat Al-Kahfi. Ada dalil. Kalau surat Yasin kan semuanya dhaif. Jadi seluruh hadis-hadis tentang keutamaan surat Yasin itu sudah diselidiki oleh para a'immah, wabil khusus Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka menyimpulkan tidak ada yang sahih satupun tentang keutamaan surat Yasin. Adapun surat Kahfi dibaca di hari atau di malam Jumat sahih insyaallah. Ya. Walaupun ada perselisihan, insyaallah sahih. Apabila pemerintah mengharuskan rakyatnya ikut vaksin seperti vaksin TBC, bolehkah menolaknya? Ini masalah ilmiah barangkali ya. Ini masalah ilmiah. Kalau memang antum tahu ilmunya bahwa ini bahaya, nggak tepat dan seterusnya, ini masalah ilmiah. Berbeda dengan yang tidak ilmiah. Ya. Misalnya pemerintah mewajibkan kita kalau naik motor helmnya harus putih misalnya. Kita taati. Kita nggak tahu apa manfaatnya putih. Ya suka-suka pemerintah. Kan nggak memudorotkan. Nah, banyak dari kita itu mengkritik lalu tidak taat. Jangan. Taati. Nah, untuk masalah-masalah seperti ini mungkin antum tahu ilmunya. Saya nggak tahu ya. Apakah ini benar, apakah ini bahaya. Karena secara kaidah manusia dilahirkan oleh Allah dalam kondisi normal itu sudah sempurna. Sudah sempurna, nggak perlu ditambahin apa-apa, nggak perlu dikurangi. Gitu. Ini manusia ini ada yang harus dikurangi. Jadi kelebihan, apa misalnya usus buntu, yang terkenal gitu kan? Usus buntu ini percuma, diambil. Berarti sia-sia dong Allah menciptakan itu. Ya. Kecuali dalam kondisi tidak normal. Orang memang paru-parunya tidak berfungsi sebelah, atau yang sebelah makin lama makin besar, ngedesek jantung misalnya. Itu memang nggak normal, silakan dinormalkan, gitu. Diambil misalnya. Nah, adapun manusia normal, insya Allah ya sudah normal. Perlukah ditambah ini, ditambah itu? Ya nggak perlu. Perlukah dikurangi? Ya bahaya. Normal, tiba-tiba parunya diambil satu, ginjalnya diambil satu, karena satu saja udah cukup, lalu dijual, tentu tidak boleh. Bolehkah seorang muslim menjadi tentara bayaran untuk negara kafir? Jangan ya. Jangan. Perang ini kan udah masalah nyawa ya. Kalau nggak membunuh ya dibunuh. Nggak ada kerjaan lain apa ya? Kerjaan kok membunuh dan dibunuh. Nggak ada kerjaan lain. Orang kafir ada-ada aja. Perang itu udah urusan negara sama negara, ya kan? Jihad, kerjaan masih banyak. Jangan. Orang kafir biarin saja, mereka kafir ya. Kita muslim jangan.
Bagaimana jika orang yang diberitahu dia merasa sudah tahu, banyak belajar dan dia mengamalkan bid'ah? Ya memang seperti itu, rata-rata seperti itu. Tidak mungkin orang yang mengamalkan bid'ah itu dia merasa sedang mengamalkan bid'ah, nggak mungkin. Karena bid'ah sifatnya adalah syubhat. Ya, kita bilang Pak ini bid'ah, marah nggak kira-kira? Marah. Ini bahayanya. Maka ini sangat disukai oleh iblis, paling disukai oleh iblis, karena tidak disadari oleh pelaku. Kalau pelacur, penjudi, pemabuk, mereka sadar sedang melakukan dosa. Maka ketika dinasihati manggut-manggut, ya. Jarang yang marah gitu ya ketika dinasihati. Kapan Bapak mau tobat dari homer ini, dari judi ini? Saya bilang banget, ya doakan saja ya. Kalau bid'ah marah sekali karena tidak merasa salah. Bolehkah menghadiri acara yang baik ya dengan mengajukan izin pulang cepat saat bekerja? Kalau diizinkan ya boleh, minta izin kan, lalu diizinkan oleh atasan ya boleh, lalu ngaji gitu ya, kepala. Kalau tidak minta izin nggak boleh, walaupun ngaji sunnah, karena kita sudah tanda tangan berjanji bahwa masuk pagi keluar jam 5 misalnya, keluar jam 4 mau ngaji, tetap tidak boleh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ya. Setelah jamaah di masjid, ketika ada amal zikir, kali terbit kurang lebih 15 menit kita sholat rakaat. Ya. Dapat pahala boleh haji. Ya. Tapi kita ketika zikirnya itu lebih dari yang itu, misalnya sampai jam 7 pagi gitu kan. Ya. Setelah kita lebih jam lebih kan, jam lebih terus kita baru sholat 2 rakaat. Apakah itu kita dapat pahala mendengar? Iya, lebih kan? Iya. Yang enggak kalau kurang, matahari belum terbit sudah sholat 2 rakaat, ya tentu sholatnya juga tidak sah, karena itu sebetulnya kan sholat duha. Sholat syuruk itu sebetulnya sholat duha, sholat duha yang awal. Ya, penamaan sholat syuruk itu tidak tepat. Tidak ada, memang sholat syuruk nggak ada. Yang ada sholat duha yang awal. Karena duha itu panjang, dari awal sampai akhir ya berjam-jam ya. Akhir sholat duha ya mendekati duhur. Awal sholat duha tadi ketika matahari sudah agak meninggi, mungkin 10 menit, 7 menit setelah terbit. Sholat duha yang awal. Bagaimana? Sholat duha yang awalnya itu bukan 10 menit setelah terbit, tapi setengah jam, karena tapi masih ada di masjid karena satu dan lain hal, boleh. Boleh. Allahu. Iya. 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 Apakah bisa menggantikan atau melakukan sesuatu ya? Artinya dengan teknologi apakah bisa digantikan dengan kemajuan teknologi bisa menggantikan apa? Artinya
Iya, inti siwak itu kan membersihkan gigi, mulut. Rasul pakai kayu siwak, gitu. Nah, ada cara lain untuk membersihkan gigi, misalnya sikat gigi, odol, dan seterusnya. Apakah dapat sunnah? Iya. Iya. Tapi jangan lupa bahwa Nabi menyarankan, mencontohkan bersiwak setiap mau sholat. Nah, ini agak sulit kalau pakai sikat gigi, ya kan? Kalau siwak kan tinggal, dan kayu siwak luar biasa, ya kan? Coba antum pakai bambu atau kayu mangga atau rambutan, ya. Coba dicium, baunya kayak apa, ya kan? Kayu siwak, kayu arak, alhamdulillah nggak ada bau apa-apa. Walaupun kita habis makan jengkol, pete, ya, bersiwak, ya, siwaknya nggak bau jengkol, nggak bau pete, luar biasa, ya. Nah, ada yang tidak tergantikan, gitu. Kita gosok gigi kan sehari 2 kali atau 3 kali habis makan, ya. Kalau siwak ya bisa belasan kali, puluhan kali. Mudah, gitu ya, praktis, karena kan ada di kantong kita. Wallahu. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.